Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Sebelumnya kami mengucapkan terima kasih kepada Ibu Trisnawati MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Matematika SD kelas rendah yang telah memberikan kesempatan untuk mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Perkenalkan kami dari kelompok 10 yang beranggotakan yang pertama Navito Zaki Yudiansa dengan NIM akhir 001, yang kedua Yori Yulisia dengan saya sendiri dengan NIM akhir 011, yang ketiga Alifa Ribda Zakia dengan NIM akhir 024. Baik, hari ini kita akan membahas tentang bilangan jam. Pada gambar tersebut menunjukkan pada jam 12-an saat jarum jam menunjukkan angka 10, maka 5 jam berikutnya akan menunjukkan angka 3, bukan angka 15. Karena di situ sudah jelas angka yang paling besar dari jam 12-an adalah 12. Nah, apabila kita menggunakan jam 8-an atau jam 4-an atau jam 5-an, itu pasti yang paling besar adalah bilangan yang paling besar di situ sendiri. Misalnya jam 5-an itu berarti yang paling besar adalah jam 5. Jadi kan tidak ada tuh yang melebihi dari jam 12 kalau di bilangan jam. Tidak ada 15, tidak ada 16, 17 dan lain-lain. Nah, selanjutnya pada jam 8-an terlihat bahwa jarum pendek menunjukkan angka 3, maka 4 jam berikutnya menunjukkan jam 7. Begitu pula saat jarum jam menunjukkan jam 6, maka 7 jam kemudian menunjukkan jam 5. Nah, kok bisa? Berdasarkan hal tersebut, diperoleh bahwa 3 tambah 6 pada bilangan jam 8 menghasilkan 1 dan 2 tambah 3 menghasilkan 5. Nah, dalam pembuktian kita menggunakan angka 3 dulu ya. Dari yang atas nomor 1 itu awal menunjukkan angka 3 dan 4 jam berikutnya menunjukkan angka 7. Kita hitung 4 jam berikutnya setelah angka 3. 1, 2, 3, 4. Nah, menunjukkan angka 7. Nah, pembuktiannya seperti itu ya. Baik, selanjutnya itu ada operasi penjumlahan pada bilangan jam. Nah, pada operasi penjumlahan A, B pada K, nah K itu adalah bilangan jam itu sendiri ya. Pada bilangan jam itu berlaku A plus B. Nah, di sini juga ada tertulis nih, jika A plus B itu lebih dari K, maka dia dikurangi dari K tersebut. Nah, K tersebut dari bilangan jam. Nah, ini adalah contoh dari penjumlahan dengan tabel Kelly pada bilangan jam 8-an. Nah, itu karena 8-an nih, jadi yang ujung atas dan samping ini sejumlah 8 karena kita menggunakan jam 8-an. Nah, untuk hasilnya misalnya nih kita gunakan 3 ditambah 3, dia akan turun menunjukkan angka 6. Nah, sama dengan caranya kayak misal kita menggunakan jarum pendek menunjukkan angka 3 dulu. Nah, 6 jam berikutnya itu caranya kita tarik bagian sebelah kiri itu angka 3 dan yang atas itu angka 6, atau boleh sebaliknya juga. Lalu kita tarik ke bawah, dia akan menunjukkan angka berapa? 3 ditambah 6, kita turunkan ke bawah, dia menunjukkan angka 1. Nah, kok bisa angka 1? Oke, kita akan buktikan hasil yang tadi. Tadi itu 3 ditambah 6 sama dengan 1. Nah, kenapa? Nah, sekarang kita hitung dulu nih. 3 ditambah 6 itu berapa? 9. Nah, betul 9. Nah, itu kan lebih dari K-nya. Kita kembali lagi ke dalam rumusnya tadi. Apabila A plus B itu lebih dari K atau lebih dari bilangan jam, maka dia dikurangi bilangan jam itu sendiri. Jadi 9 dikurangi 8 adalah 1. Nah, itu jadi pembuktian dari menggunakan tabel Kelly ya. Kita tarik arah ke sini dan turun ke bawah akan menunjukkan angka 1. Dan dengan caranya seperti itu, kita bisa menggunakan rumus atau bisa menggunakan tabel Kelly atau keduanya untuk pembuktian. Baik, kita akan masuk ke dalam materi selanjutnya, yaitu operasi pengurangan pada bilangan jam. Pada operasi pengurangan bilangan jam 12-an, saat jam menunjukkan angka 10, maka 4 jam sebelumnya menunjukkan angka 6, atau dengan kata lain 10 dikurangi 4 sama dengan 6. Nah, begitu pula dengan jam 8-an. 3 dikurangi 4 sama dengan 7, dan 5 dikurangi 7 sama dengan 6. Baik, selanjutnya kita masuk ke operasi pengurangan pada bilangan jam. Nah, pada operasi pengurangan A, B pada K pada bilangan jam itu akan berlaku rumus seperti ini nih. A dikurangi B. Nah, jadi rumusnya seperti tadi. Jika A kurangi B itu kurang dari 0, maka dia akan
ditambah K atau bilangan jam itu sendiri. Nah, dan apabila dia itu lebih dari 0, maka itu adalah termasuk dari hasil itu sendiri. Untuk memudahkan sifat pengurangan ini kita akan menggunakan tabel Cayley. Selanjutnya ada operasi pengurangan menggunakan tabel Cayley. Nah, caranya itu seperti tadi yang kayak penjumlahan, itu misal 3 dikurangi 3 itu ntar muncul hasilnya tuh 8. Nah, kok bisa tuh tabel Cayley-nya menghasilkan seperti itu? Kita bisa kembali lagi ke rumusnya yang tadi. Jadi kan 3 dikurangi 3 itu kan 0. Nah, terus kan karena itu 0 tidak mungkin hasil dari jamnya itu 0, maka dia akan ditambah dengan bilangan jam itu sendiri yaitu 8. Nah, 0 tambah 8 itu kan 8. Nah, jadi di dalam tabel Cayley itu buktinya sama, 3 ditarik garis ke atas juga atau ditarik ke bawah, lalu kita turunkan, kita sejajarkan semuanya akan memunculkan hasil 8. Nah, yang lain juga seperti itu. Baik, selanjutnya kita ke perkalian pada bilangan jam. Nah, perkalian pada bilangan jam didefinisikan sebagai penjumlahan berulang. Nah, kok bisa? A kali B sama dengan B tambah B tambah B tambah B sebanyak A. Contohnya nih, pada jam 12-an 4 dikali 2 didefinisikan sebagai 2 tambah 2 tambah 2 tambah 2 sehingga hasilnya itu 8. Nah, kalau yang bawah ini 4 dikali 7 itu 7 tambah 7 tambah 7 tambah 7 sama dengan 4. Loh, kok bisa bukannya hasilnya nanti belasan? Nah, itu kan karena kita menggunakan jam 12-an. Nah, jadi kalau misalnya itu hasilnya lebih, maka akan dikurangi dengan jam 12-an itu sendiri. Nah, ini adalah tabel Cayley-nya pada operasi perkalian jam 8-an ya. Caranya ya kayak perkalian biasa sih, seperti 2 dikali 2 itu 4, 2 dikali 2 dikali 3 itu 6, 4 dikali 5 itu kan nggak bisa lah ya, 4 dikali 5 kan 20. Nah, dia akan dikurangi sama bilangan jam itu sampai hasilnya ada pada banyaknya bilangan jam pada jam 8-an. Nah, kayak gitu caranya. Yang B, bilangan modulo. Bilangan modulo pada prinsipnya sama dengan bilangan jam. Perbedaan bilangan modulo dengan bilangan jam adalah bilangan modulo dimulai dengan bilangan 0, sedangkan pada bilangan jam dimulai dengan bilangan 1. Maka terpusat pada bilangan modulo N adalah N-1. Pertama, konsep bilangan modulo. Jika A adalah bilangan bulat dan B adalah bilangan asli atau bulat positif, maka A mod B adalah sebuah bilangan bulat C di mana 0 kurang dari C kurang dari B-1, sehingga A kurang C adalah kelipatan B. Pada penulisan modulo digunakan tanda sama dengan. Berikut penulisan modulo secara internasional adalah sebagai berikut. A sama dengan B mod M, yang artinya M bagi habis atau A kurangi B, atau dengan kata lain, jika A dibagi M, maka akan sisa B. Kedua, kaidah dasar modulo. Ini adalah rumus dari kaidah dasar modulo. A mod N sama dengan buka kurung Bn plus C tutup kurung mod N sama dengan C mod N. Contoh, berapa 7 dibagi 9? Jawab, 7 mod 9 sama dengan 7. Jadi 7 dibagi 9 akan tersisa 7. Yang kedua, kaidah dasar modulo, linearitas penjumlahan atau pengurangan. Rumusnya, buka kurung A plus B tutup kurung mod N sama dengan buka kurung A mod N tutup kurung plus buka kurung B mod N tutup kurung mod N. Contoh soal, berapakah sisa pembagian 10 tambah 17 tambah 21 dibagi oleh 9? Jawab, 10 tambah 17 tambah 21 mod 9 adalah buka kurung 10 mod 9 tambah 17 mod 9 tambah 21 mod 9 tutup kurung mod 9, yaitu 10 mod 9 adalah 1 ditambah 17 mod 9 adalah 8 ditambah 9 ditambah 21 mod 9 adalah 3 mod 3.
Jadi 1 tambah 8 tambah 3 adalah 12. Jadinya 12 mod 9. Yang ketiga, kaidah linearitas perkalian. Rumusnya buka kurung AB tutup kurung mod N sama dengan buka kurung A mod N tutup kurung B mod N tutup kurung mod N. Contoh, berapakah sisa pembagian 7 kali 9 kali 10 oleh 8? Jawabnya, 7 kali 9 kali 10 mod 8 sama dengan 7 mod 8 tutup kurung buka kurung 9 mod 8 tutup kurung buka kurung 10 mod 8 dibagi oleh 8 sama dengan 7 dikali 1 dikali 2 mod 8 sama dengan 14 mod 8 adalah 6. Yang keempat ada kaidah linearitas perpangkatan. Rumusnya AB mod N sama dengan buka kurung A mod N tutup kurung B tutup kurung mod N. Contoh, berapakah sisa jika 7 pangkat 2019 dibagi 88? Jawabnya, buka kurung 7 pangkat 2019 tutup kurung mod 8 sama dengan buka kurung mod 7 mod 8 tutup kurung pangkat 2019 tutup kurung mod 8 sama dengan min 1 pangkat 2019 mod 8 adalah min 1 mod 8 sama dengan 7. Jadi 7 pangkat 2019 jika dibagi mod 8 adalah 7. Selanjutnya ada kongruensi dalam modulo. Kongruensi dalam modulo disimbolkan dengan garis 3. Misalnya, X kongruensi 2 modulo 3. Artinya, X adalah semua bilangan bulat yang jika dibagi 3, sisanya 2. Dalam penulisan X kongruensi 2 modulo 3, biasanya ditulis X kongruensi 2 modulo 3. Jika dua bilangan bulat A, B dibagi dengan bilangan asli, M, dan bersisa sama, maka dikatakan bahwa A kongruen dengan modulo M. Bisa ditulis A kongruen B modulo M. Atau sebaliknya, dapat ditulis B kongruen A modulo M. Dengan kata lain, jika kongruen B modulo M, maka kongruen B dengan NK bilangan bulat. Misalnya, A kongruen B modulo M. Kita kasih contoh, 13 kongruen 3 modulo 5. Benar atau salah? Benar. Karena apa? 5 bisa membagi 13 dikurang 3. Dengan catatan, dua bilangan bulat A dan B kongruen modulo M jika dan hanya jika modulo M membagi A dikurang B. Atau dibaca, M itu bisa membagi A dikurang B. Selanjutnya, jika A tidak kongruen dengan B modulo, maka ditulis A tidak kongruen B modulo M. Baik, di sini ada contoh lain. Misalnya 17 kongruen 9 modulo 8. Benar. Karena kenapa? Artinya 17 dibagi 8 sisanya 1, atau karena 8 bisa membagi 17 dikurang 9. Selanjutnya ada 37 kongruen dengan 5 modulo 6. Kenapa itu salah? Karena 6 tidak bisa membagi 37 dikurang 5. Sifat-sifat operasi hitung pada kongruensi modulo. Yang pertama ada refleksif, yaitu A kongruensi A modulo M. Yang kedua ada simetri, yaitu jika A kongruensi B modulo M, maka B kongruensi A modulo M. Yang ketiga ada transip, yaitu jika A kongruensi B modulo M dan B kongruensi C modulo M, maka A kongruensi C modulo M. Apa yang akan terjadi jika bentuk A kongruensi B modulo dengan diolah melakukan penjumlahan, pengurangan, perkalian pada kedua ruas? Yang pertama ada penjumlahan kedua ruas. Jika A kongruensi B modulo M, kedua ruas ditambah C, maka berlaku A ditambah C kongruensi
B ditambah C modulo M. Ini ada contoh, jika pada 16 kongruen 5, astaga. Di sini ada contoh, jika pada 16 kongruen 1 modulo 5, kedua ruas kita tambah dengan 3, maka kita peroleh 19 kongruen 4 modulo 5. Dapat kita lihat untuk kenyataannya 19 kongruen 4 modulo 5 bernilai benar. Yang kedua ada pengurangan kedua ruas. Jika bentuk A kongruen B modulo M, kedua ruas dikurangi C, maka berlaku A dikurang C kongruensi B dikurang C modulo M. Contohnya, jika bentuk 23 kongruensi 7 modulo 8, kedua ruas kita kurangi dengan 5, maka kita peroleh 18 di kongruen 2 modulo 8. Dapat kita lihat untuk pernyataan 18 kongruen 2 modulo 8 benar, karena 18 sama dengan 2 dikali 8 ditambah 2. Yang ketiga, yaitu ada perkalian kedua ruas. Jika bentuk A kongruensi B modulo M, kedua ruas kita kali dengan C, maka berlaku AC kongruensi BC modulo 8. Contohnya, 7 kongruensi 4 modulo 3, kedua ruas kita kali 2, diperoleh 14 kongruensi 8 modulo 3. Yang keempat, ada pembagian kedua ruas. Jika A kongruensi B modulo M, kedua ruas dibagi C, maka berlaku AC kongruensi BC modulo M. Contohnya, 35 kongruensi 5 modulo 30. Misalnya kita bagi kedua ruas dengan 5, hasilnya 7 kongruensi 1 modulo 30. D. Bilangan relatif prima. Bilangan relatif prima artinya antara bilangan-bilangan tersebut tidak memiliki faktor prima yang sama atau bisa dikatakan memiliki EPB berupa 1. EPB yaitu faktor terbesar yang membagi hasil bilangan. Contohnya, bilangan 2 dan 3 adalah bilangan relatif prima karena EPB dari 2 dan 3 adalah 1. Yang kedua ada bilangan 6 dan 13 ada bilangan relatif prima karena EPB dari 6 dan 13 adalah 1. Selanjutnya ada contoh soal periksa kebenaran dari 17 kongruensi 2 modulo 3. 17 kongruensi 2 modulo 3 dapat ditulis sebagai 17 2 ditambah 3 dikali 5. Maka yang kita kerjakan yaitu 3 dikali 5, yaitu hasilnya 15. 15 merupakan kelipatan dari 3. Contoh kedua, ada tentukan 5 bilangan bulat X sedemikian sehingga X kongruensi 2 modulo 10. X kongruensi 2 modulo 10 jika dan hanya jika X 2 sama dengan 10K untuk setiap K bilangan bulat. Jika K beranggota 0, 1, 2, 3, dan 4, maka X beranggota 2, 15, 22, 32, dan 42. Dapat kita simpulkan, jika K beranggota 3, maka X 32 dikurang 2, yaitu hasilnya kan 10. Selanjutnya, jika K beranggota 4, maka X kita ambil dari anggota 42 dikurang 2 sama dengan 10. Baik teman-teman, mungkin itu saja presentasi dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya kelompok kami minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.